wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lestari, NPM 1831127006500032 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI 2018 Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Soal yang pertama. Jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan. Sedangkan klasifikasi sistem adalah suatu bentuk satuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Nomor 2. Apa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Tim ini secara umum dapat terdiri dari personil-personil sebagai berikut. 1. Manajer analis sistem. Manajer analis sistem disebut juga sebagai koordinator proyek. Yang kedua, ketua analis sistem. Ketua analis sistem biasanya menjabat sebagai wakil dari manajer analis sistem. Tugasnya adalah membantu tugas dari manajer analis sistem dan mewakilinya bila manajer analis sistem sedang berhalangan. Ketiga, analis sistem senior. Analis sistem senior merupakan analis sistem yang sudah berpengalaman. Keempat, analis sistem junior. Analis sistem junior merupakan analis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dari analis sistem yang lebih senior. Analis sistem junior ini sering juga disebut dengan analis sistem yang masih dilatih. Yang kelima, programmer aplikasi senior. Programmer aplikasi senior merupakan program komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasikan kerja dari program lainnya. Keenam, programmer aplikasi. Programmer aplikasi merupakan programmer komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus dibimbing secara langsung lagi. Ketujuh, programmer aplikasi junior. Programmer aplikasi junior merupakan program komputer yang lebih berpengalaman dan masih di bawah bimbingan langsung dari program yang lebih senior. Selanjutnya ke nomor yang ketiga. Jelaskan tahap-tahap di dalam CDLC dan berikan contoh kasusnya. 1. Inisiasi. Tahap inisiasi menjadi tahap CDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek pengangkat perangkat lunak. Kedua, pengembang konsep sistem. Setelah tahap inisiasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan konsep. Pada tahap ini, kamu akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan. Termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi pengembangan manajemen, rencana, dan analisis area sistem. Selain itu, pada tahap ini kamu juga akan mempelajari bagaimana cara dari sebuah sistem. Yang ketiga, sistem planning. Tahap ini umumnya lebih menekan aspek feasibility study, studi kelayakan pengembangan sistem. Nomor 4, analis sistem. Pada tahap analis sistem akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Tahap ini kamu juga dituntut untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat batas sistem menggunakan brainstorming. Dengan begitu, tim pengembang menjadi mengetahui kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem. 5. Desain. Pada tahap ini, pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana cara agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. 6. Merancang sistem. Tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisis interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa data dan membuat skema database. Selain itu, tahap ini juga akan merancang sebuah user interface.
7. Pengembangan atau development. Setelah itu, tahap yang selanjutnya adalah tahap pengembangan, yakni sebuah perancang ke sistem informasi yang kompleks. Tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh dan melakukan penginstalan pada lingkungan yang diharapkan oleh sebuah sistem. Seperti misalnya sebuah basis dan menyiapkan standar produser, menyiapkan dokumen coding, testing, compiler, repair, dan cleaning program. Pada tahap ini juga terdapat tahap visual development fase. 8. Integrasi pengujian. Tahap selanjutnya adalah tahap integrasi dan pengujian. Tahap ini, pengembang akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang lebih memenuhi keadaan spesifik. Pada dokumen kebutuhan fungsional, laporan analisis, dan pengujian akan dihasilkan dengan diarahkan oleh pengembang bagi penjamin mutu atau quality assurance dan user. 9. Implementasi. Pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi dan menjalankan revolusi rate masalah yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian sebelumnya. Operasi dan pemeliharaan. Tahap ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem yang pada area produksi, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. 11. Disposisi. Tahap yang terakhir yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem, serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukan. Contoh penerapan dari pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Contoh dari penerapan dari pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah membuat program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Teknisnya adalah sebagai berikut. Sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat melalui MySQL dan diaplikasikan pada personal komputer dan sistem operasi basis Microsoft Windows, Linux, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan melihat serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan. Technical menunjukkan apakah sistem yang disusul dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua, ekonomi menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Ketiga, legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Keempat, operasional menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Kelima, schedule. Sistem yang disusul harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya ke faktor strategik. Pertama, produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang yang dihasilkan selama seminggu. Selanjutnya, diferensiasi, mengukur berapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk
dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Selanjutnya, manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dan merancang pengendalian dan pengambilan keputusan. Nomor 5, yaitu nomor yang terakhir, jelaskan tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap ini didefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang dipecahkan. 2. Memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Ketiga, menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa penghasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Dan yang keempat, membuat laporan. Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisis yang sudah dilakukan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan untuk UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.